I can't. I need food, Mommy. What the hell did you ever do for me, huh? Seorang anak harus berjuang di kerasnya kehidupan ketika dia masih kecil. Ibunya pecandu narkoba dan skizofrenia. Ayah dan ibunya pun mengidap penyakit AIDS. Dia hidup dengan kemiskinan, kekerasan, dan kurangnya dukungan serta kasih sayang. Anak perempuan ini pun harus menjadi gelandangan di usianya yang baru 15 tahun. Namun dia berjuang hingga dia bisa masuk Universitas Harvard. Halo, saya Bisa Putra, selamat datang di konten Movie Storyline. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata pada kalian. Sebuah kisah perjalanan seorang perempuan bernama Liz Murray yang judulnya Homeless to Harvard. Semoga alur cerita film kali ini bisa menginspirasi dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Liz Murray. Liz bisa dibilang tinggal bersama keluarga yang rusak dan disfungsi. Liz punya ibu bernama Jenny yang merupakan seorang pecandu narkoba dan alkohol, juga pengidap skizofrenia. Liz dan kakaknya Lisa seringkali kelaparan karena nggak punya makanan di rumahnya. Hadirnya sosok ayah di rumah itu pun seperti nggak ada gunanya. Bahkan dia sama sekali nggak peduli ketika Jenny bertengkar dengan Lisa dan Liz. Jenny menginginkan uang $100 yang pernah dia berikan dulu pada Lisa untuk membeli narkoba, dan Peter sebagai sang ayah tetap nggak berusaha mendamaikan dan bersikap bodoh amat. Lisa dan Liz udah berusaha meyakinkan Jenny bahwa uang itu untuk biaya hidup mereka. We're hungry. I can't. I need food, Mommy. What the hell did you ever do for me, huh? Tapi karena Jenny udah sakau berat, dia nggak bisa berpikir dengan sehat. Karena nggak tega melihat rengekan ibunya, Liz pun kemudian memberikan uang itu pada Jenny. Walaupun begitu, Liz sayang banget sama ibunya. Sampai-sampai dia memaksa Peter untuk mengawal Jenny supaya dia nggak dirampok di tengah jalan. Bayangin aja, sakit banget. Sebagai anak, Liz nggak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Dia bahkan pernah makan dari tempat sampah sambil melihat ibunya tengah membeli narkoba. Suatu hari petugas dinas sosial dan petugas kepolisian datang membawa Jenny. Petugas itu pun melihat ketidaklayakan rumah itu menjadi tempat tinggal. Sebenarnya, baik Lisa dan Liz udah diingatkan berkali-kali untuk membersihkan rumah mereka. Karena jika kondisinya begitu terus, mereka juga akan dibawa dan ditempatkan ke group home. Liz pun sedih banget ketika melihat ibunya dibawa pergi untuk direhabilitasi. Di sekolahnya, Liz menjadi bahan ejekan teman-temannya. Bayangin aja, Liz adalah murid paling bau di kelas. Dia nggak pernah mandi, pakaiannya nggak pernah diganti. Bahkan karena hal itu, dia mengalami gatal-gatal di kulitnya. Di pagi itu, Liz hadir di sekolah dengan keadaan perut yang lapar dan juga gigi yang sakit. Karena udah 3 bulan nggak hadir ke sekolah, gurunya sampai mau mengambil kertas tesnya Liz. Bagi gurunya, Liz nggak akan bisa menjawab soal-soal itu. Tapi Liz mengatakan kalau soal itu nggak terlalu sulit untuk dikerjakan. Ketika kelas selesai, gurunya pun mengingatkan Liz untuk mandi karena dia bau banget. Liz malah menyalahkan dirinya sendiri karena nggak mau ibunya disalahin sama gurunya karena nggak memperhatikan kehidupan anaknya. Doesn't your mother tell you that you got... No, it's my fault. I just forget. Sebelum pulang, ibu guru memberikan Liz beberapa potong pakaian bekas dan juga hasil tes yang mendapatkan nilai sempurna. Walaupun Liz udah nggak masuk sekolah selama 3 bulan. Liz mengatakan dia banyak membaca ensiklopedia yang dia dapat dari tempat sampah. Karena itulah dia bisa menjawab soal-soalnya. Ibu guru pun menyayangkan Liz sering nggak datang ke sekolah, padahal dia murid yang pintar. Ibu guru mengatakan jika Liz nggak masuk lagi, maka dia akan menelpon dinas sosial. Setelah beberapa bulan direhabilitasi, Liz senang ibunya pulang ke rumah. Kala itu Jenny kelihatan lebih tenang, tapi sekujur tubuhnya penuh dengan luka memar. Liz kemudian memberikan hasil tesnya yang sempurna. Jenny pun menangis melihat Liz, sambil mengatakan kalau dia saat ini diketahui mengidap penyakit AIDS. Karena itulah Jenny mengatakan dia nggak bisa lagi makan narkoba dan akan kembali ke rumah orang tuanya karena dia nggak bisa melakukan itu jika tinggal bersama Peter. Hari itu Jenny pergi meninggalkan apartemen Peter. Singkat cerita, rumahnya Liz kembali didatangi oleh petugas dinas sosial. Liz dimarah karena nggak datang ke sekolah. Petugas pun nggak punya pilihan lain selain membawa Liz pergi dari apartemen itu. Peter lagi-lagi kelihatan bodoh amat. Dia malahan membantu mengamasi barang-barang Liz ke dalam koper dan gak mengatakan sepatah kata pun ketika Liz pergi. Peter malah bersiap-siap untuk make narkoba di dapur. Posisi Peter sebenarnya gak kuat secara hukum
karena dia nggak menikah dengan Jenny dan Liz hanyalah anak biologisnya. Liz kemudian dibawa ke sebuah group home, di mana di sana banyak anak-anak nakal yang dikurung untuk menjalani hukuman karena mereka nggak datang ke sekolah. Dia disuruh membersihkan WC dan lain sebagainya. Sebenarnya, Liz bisa aja keluar dari sana kalau dari pihak orang tua datang menjemput dalam jangka waktu 24 jam. Karena pihak kesejahteraan anak ingin mendapatkan penjelasan kenapa Liz gak datang ke sekolah. Tapi 24 jam menjadi 24 hari. 24 hari menjadi 24 bulan. Liz berada di sana terus-terusan tanpa ada yang menjemput. Dia malah berakhir di tempat yang mengerikan ini. Singkat waktu setelah menjalani hukumannya, dia pun bisa pulang ke rumah kakeknya, di mana di sana ibu dan kakaknya tinggal. Hal-hal udah berubah menjadi lebih baik. Lisa kakaknya tumbuh menjadi gadis yang cantik dan masih tetap pergi ke sekolah, sedangkan Jenny udah sembuh tanpa ada narkoba, namun tetap harus mengkonsumsi obat-obatan untuk skizofrenianya. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, dia bisa mendapatkan senyum dari ibunya lagi. Jadi mengabari kalau Peter ayahnya Liz udah jadi gelandangan karena nggak bisa bayar sewa apartemen. Liz sedih karena barang-barangnya termasuk ensiklopedianya dibuang. Lagi asik ngobrol di kafe, Jenny tiba-tiba pamit keluar. Gak disangka, dia malah minum di sebuah bar meninggalkan Liz sendirian. Liz pun kesal karena sesuatu ternyata masih belum membaik. Kehidupan barunya pun dimulai saat itu. Suatu hari Liz masuk lagi ke sekolah. Walaupun bukan sekolah yang bagus, paling nggak dia bisa menjalani kehidupan yang normal lagi. Liz memang bukan murid yang bau lagi, tapi karena bertahun-tahun nggak sekolah, dia jadi nggak tahu harus ngapain di kelas. Di sekolah itu Liz punya teman baru namanya Chris. Suatu hari, Liz dan teman-temannya belajar di rumah. Tiba-tiba, keadaan jadi canggung ketika Jenny pulang dengan keadaan mabuk berat, bahkan muntah di lantai. Liz mencoba membantu Jenny kembali ke tempat tidurnya. Ketika teman-temannya pulang, cuma Chris yang masih menemani Liz di sana. Liz menceritakan sebenarnya dia benci tinggal di rumah ini. Karena dulu, Jenny pernah bercerita padanya bahwa adik perempuannya diperkosa oleh si kakek. Gak disangka Chris juga punya pengalaman yang sama. Dulu adik perempuannya Chris juga ditiduri oleh ayahnya sendiri. Ibunya Chris kemudian pisah dengan ayahnya dan akan melaporkan ayahnya ke polisi. Tapi sekarang mereka malah rujuk dan tinggal bersama lagi. Liz pun mengajak Chris untuk tinggal diam-diam di sana. Tapi si kakek malah datang dan gak menyetujui hal itu. Chris pun diusir pulang dan Liz mendapatkan perlakuan kasar. Karena gak tahan, Liz pun memilih untuk pergi. Ayahnya pergi entah kemana, ibunya sekarat dan sekarang Liz memilih untuk mencari jalan sendiri. Usianya saat itu baru menginjak 15 tahun dan dia memilih untuk menggelandang bersama Chris yang senasib dengannya. Kadang mereka menggelandang, kadang mereka tidur di rumah teman-teman mereka. Dia dan Chris juga sering mencuri di supermarket hanya untuk mengambil makanan. Suatu waktu, Liz pulang untuk melihat kondisi Jenny. Ibunya itu masih aja mabuk-mabukan dan saat itu kondisinya makin parah. Liz berharap ibunya bisa berhenti minum alkohol karena kondisi kesehatannya yang makin hari makin menjadi-jadi. Suatu malam, Liz mencoba mengecek di bar tempat ibunya biasa minum. Dari orang-orang di sana, Liz mendapatkan kabar bahwa ibunya udah meninggal dunia kemarin pagi. She's dead, hon. She died yesterday morning. Liz sedih banget. Dia belum sempat mengucapkan selamat tinggal pada ibunya dan malahan mendapatkan kabar itu dari orang lain. Keesokan paginya, dia pergi ke tempat pemakaman. Ibunya dimakamkan di tanah amal, tanpa ada mendapatkan acara pemakaman yang layak, tanpa adanya pendeta yang mendoakan, dan orang-orang yang menunggu prosesi penguburan, tanpa ada peti mati yang bagus, bahkan Liz pun gak tahu ibunya didandani atau tidak. Kakeknya Liz malah buru-buru pergi membawa Lisa pulang ke rumah. Kedua adik kakak ini pun bahkan gak sempat menghibur diri satu sama lain. Karena kematian ibunya Liz, Chris pun jadi gak tahan dengan kondisi mereka yang hidup menggelandang. Chris mengajak Liz untuk tinggal di group home lagi, tapi Liz menolak untuk ikut. Jadi memang udah meninggal, tapi dia akan tetap hidup di hatinya Liz. Namun Liz gak hidup dimanapun saat ini. Dia masih duduk di kelas 8 dan harus kembali ke sekolah. Liz pun kemudian mencoba untuk tinggal di apartemen tetangganya yang bernama Eva. Untungnya, Eva mau membantu Liz. Suatu hari, Liz mencoba mendaftar lagi ke sekolahnya. Sayangnya untuk hal tersebut, dia telat 1 jam untuk bertemu dengan seorang pria bernama David. Namun Liz mencoba meyakinkan kalau dia emang berniat untuk mendaftar. Jadi sambil menunggu David selesai, Liz mencoba menulis esai yang panjang. Karena hal tersebut, David pun memberikan Liz kesempatan. Lewat sesi itu,
Liz mencoba menjelaskan kenapa dia ingin sekali mendapatkan promosi untuk masuk lagi ke sekolah. Liz mengatakan kematian ibunya adalah tamparan keras baginya untuk melanjutkan pendidikan. Selama ini Liz optimis ibunya bisa membaik sehingga Liz bisa diperhatikan oleh orang tua. Namun kenyataannya, Liz lah yang mengurus ibunya selama ini hingga ibunya meninggal dunia. Dan saat ini adalah saat yang tepat untuk mengurus dirinya sendiri. Mendengarkan hal itu, David pun menerima Liz. Hanya saja, David perlu bertemu dengan orang tua atau wali yang bisa mewakilinya. Karena hal itu, Liz pun kemudian pergi ke tempat penampungan untuk menemui Peter, ayah biologisnya. Melihat kehadiran Liz di sana, Peter pun ingin membantu. Peter disuruh berbohong tentang pekerjaan dan alamat tinggalnya, supaya Liz bisa masuk ke sekolah ini. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Liz. Untungnya pertemuan itu berjalan lancar. Sebelum berpisah, Liz pun berterima kasih pada Peter karena udah mau datang membantu. Sebelum berpisah, Liz mengatakan bahwa ketika dia masih kecil, Peter adalah orang yang paling menarik baginya. Dulu Peter selalu muncul dengan ide-ide, sehingga karena Peter lah, Liz jadi tahu bahwa selalu ada cara untuk bertahan. Mendengarkan hal itu, Peter pun sedih. Dia pun mengatakan bahwa saat ini dia juga mengidap AIDS seperti Jenny. Peter menyuruh Liz untuk gak mengkhawatirkan dirinya. Peter percaya Liz bisa berhasil di sekolahnya. Setelahnya, ayah dan anak ini pun berpisah. Singkat cerita, Liz pun memulai pelajarannya di sekolah ini. Pemikiran Liz benar-benar berbeda dari anak kebanyakan. Dari pendapat Liz saja, David tahu kalau Liz adalah anak yang cerdas. Dave, are we gonna get textbooks next year? Because I keep losing these things. Why don't we use textbooks? Here. What do you see? The words of the author. And what do we have here? A lot of other people's words. Why do I want you to have them? One point of view gives you a one-dimensional world. Ketika kelas selesai, Liz mendapatkan skor A- pada kertas tesnya. Liz nggak mau cepat puas. Setelahnya dia menemui David. Liz bertanya gimana caranya mendapatkan nilai A sempurna. Padahal bagi David, A- itu adalah nilai yang sangat baik. Tapi Liz bersikeras meminta tolong pada David mengoreksi tulisannya supaya dia bisa belajar dari kekurangannya. David juga sering menemukan Liz masih berada di perpustakaan untuk belajar hingga malam hari. Untuk mengejar ketertinggalannya, Liz sampai-sampai harus mengambil 10 kelas yang berbeda. Bagi David itu terlalu banyak. Tapi Liz cuma mau menyelesaikan sekolahnya tepat waktu dengan menyelesaikan 4 tahun masa belajarnya yang ketinggalan menjadi 2 tahun. Liz bahkan memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Ketika di kereta dia belajar. Ketika bekerja pun, dia menyempatkan diri untuk membaca pelajaran. Bagi orang, itu mungkin sesuatu yang menyiksa diri. Tapi bagi Liz, ini adalah hal yang membuatnya hidup. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia punya jadwal yang teratur. Suatu hari di stasiun, Liz bertemu lagi dengan Chris. Mereka pun kemudian menceritakan kesibukan masing-masing, dan di hari itu Liz mengajak Chris untuk pergi ke sekolahnya. Liz ingin Chris juga kembali ke sekolah. Ketika di dalam sekolah, David mengabari kalau mereka akan mengirimkan 10 siswa terbaik untuk melakukan perjalanan ke Boston. Liz pikir dia nggak akan masuk ke dalam 10 teratas, tapi dia kaget ketika mendengar bahwa dia menempati urutan pertama untuk ikut dalam perjalanan itu. Semua biaya perjalanan akan ditanggung. Kesempatan ini bisa Liz gunakan untuk mengenal dunia kampus. You okay, Liz? I've just always been trash, you know? You're not trash. Mendengarkan hal itu, Chris merasa kalau sekolah nggak cocok untuknya. David menyayangkan kalau Chris nggak punya mimpi di hidupnya seperti Liz. Singkatnya, mereka pun semua tiba di Boston, tepatnya di kampus Harvard. Liz nggak percaya bahwa dia bisa menginjakkan kaki di sana. Dia merasa nggak percaya diri berada di sana. Selama ini dia menganggap dirinya adalah sampah, harus bekerja keras setiap hari sehingga dia bisa bertahan. David mengatakan masuk ke Harvard bisa menjadi sebuah pencapaian dan itu bukan hal yang mustahil. Waktu pun berlalu. Liz sadar keahliannya adalah menulis. Jadi dia memutuskan untuk memburu beasiswa dengan menulis esai. Melihat perjuangan Liz, seorang petugas sekolah memberikan info tentang beasiswa The New York Times. Bilangannya nggak main-main, $12.000 setiap tahun selama 4 tahun. Untuk ikut seleksi, Liz harus menuliskan esai tentang prestasi akademik yang paling signifikan yang pernah diraih dan gimana caranya mengatasi tantangan dan hambatannya. Liz pun kemudian mulai menulis draft esainya. Yang dia inginkan hanyalah masuk ke Harvard.
mengembangkan dirinya, dan bisa membaca semua buku-buku terbaik di sana. 4 bulan setelahnya, esainya pun siap dikirimkan. Liz sengaja mengirimkannya dekat dengan waktu deadline karena dia menunggu ulang tahunnya yang ke-18. Bukan tanpa alasan. Di dalam esainya itu dia katakan tentang kehidupannya yang menjadi gelandangan. Karena dia udah 18 tahun, maka Liz bukan lagi anak-anak yang harus ditangkap dinas sosial karena hidup tanpa orang dewasa. Di waktu yang berbeda, dia mengunjungi Lisa, kakaknya. Dia menyampaikan bahwa dia lolos untuk seleksi wawancara beasiswa The New York Times. Liz meminjam pakaian yang layak untuk dia pakai ketika wawancara nanti. Lisa pun heran, gimana mereka memberikan Liz beasiswa, sedangkan sepengetahuan Lisa, Liz nggak pernah datang ke sekolah. Lisa mengajak Liz untuk tinggal bersama di sana, supaya Liz nggak menjadi gelandangan. Tapi Liz tetap menolak karena dia nggak mau tinggal bersama kakeknya itu. Adik kakak ini pun kemudian berpisah. Ketika di luar, Liz dijegat oleh Chris. Dia meminta tolong pada Liz karena dia diusir dari grup home. Tapi Liz tahu mereka nggak akan mengusir Chris karena Chris belum berusia 18 tahun. Liz pun menolak untuk menemani Chris lari karena dia akan diwawancara. Liz kembali mengajak Chris untuk kembali ke sekolah, tapi Chris tetap nggak mau dan mengatakan orang-orang seperti mereka nggak akan bisa masuk Harvard. Setelahnya Liz pun pergi meninggalkan Chris dan pergi ke kantor The New York Times, di mana di sana dia akan diwawancara terkait beasiswanya. Di hadapan para penilai, Liz menceritakan pengalaman hidupnya. Liz nggak pernah bertanya-tanya mengapa nasib seperti ini terjadi padanya. Dia memang sedih, tapi dia sangat menerimanya dan berusaha untuk keluar dari semua itu. Liz mencintai ibunya walaupun ibunya pecandu alkohol dan narkoba serta pengidap skizofrenia. Liz tahu kalau ibunya juga mencintai dirinya. I loved my mother. She was a drug addict. She was an alcoholic. And she was schizophrenic. Liz berharap dia bisa lolos beasiswa ini karena tanpa kesempatan ini, dia nggak akan bisa kuliah. Gak disangka, dengan wawancara yang emosional tadi, dia pun dinyatakan lolos dan mendapatkan beasiswa tersebut. Di waktu yang lain, seremoni pun diadakan. Liz Murray dipanggil ke podium untuk memberikan sambutan. She earned a 95 average and finished at the top of her class of 150. She did it while homeless. Her mother dead, her father a drug addict living in shelters. Liz Murray. Hidupnya mulai hari itu nggak akan sama dengan hidupnya yang kemarin. Seorang wartawan pun bertanya, gimana caranya Liz melewati itu semua? Liz bersyukur dengan nasib hidupnya beberapa tahun belakangan ini. Dia jadinya dipaksa keluar dari zona nyaman, terpaksa melihat ke depan tanpa ada jalan kembali, sampai dia berada di satu titik di mana dia akan bekerja sekeras mungkin dan melihat apa yang akan dihasilkan dari kerja keras tersebut. I'm gonna work as hard as I possibly can and see what happens. Pada akhirnya, Liz kemudian berhasil masuk Harvard sambil bekerja di The New York Times. Dia juga tinggal di apartemennya sendiri. Kita ini memang cuma butiran debu di dunia ini. Tanpa kita pun, dunia akan terus bergerak. Kadang situasi memang gak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang keadaan orang lain dan kebutuhan orang lain akan lebih kuat dari keadaan kita yang sekarang. Tapi semuanya itu tergantung pada kita sendiri. Apakah kita akan menjadi orang yang frustasi dengan kerasnya kehidupan dan menghabiskan waktu kita untuk memikirkan frustasi itu, atau bangkit dan mengubah keadaan? Karena Tuhan gak akan mengubah nasib kita kecuali kita sendiri yang berusaha mengubahnya. Berusaha keraslah dan lihat apa yang akan terjadi. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.